betul Pak Jokowi yang nanti melaporkan mereka-mereka yang dianggap mempersoalkan atau mencemarkan nama baiknya Nama gitu baiknya. ya. Nah, tentu kalau itu dilaporkan akan ada pintu masuk untuk membuktikan apakah memang ijazah itu asli atau tidak gitu. Atau palsu gitu. Itu solusinya, yang itu paling ringkas, paling cepat gitu. Sebab kalau kita terus-menerus ya jadi kayak debat kusir ya. Jadi debat kusir. Siapa yang bisa? Nggak ada. Ini apalagi Pak Jokowi sudah mengatakan saya nggak akan buka. Iya, itu ya, malah nggak bisa kita paksa. Apa namanya kan dia malah kayak lempar ini kan. Ya silakan pihak yang mempersoalkan yang untuk membuktikan. Ya, gitu. sekalipun ini kan sama seperti ini kan OCC Arfi itu gitu loh Pak. Menurut kita data-data yang kita bawa itu valid gitu, kuat gitu. Kan tapi kan menurut Pak Jokowi nggak bisa tuh. Gitu. Nah kalau kita cuma begitu aja ya lama-lama berdebat aja di antara kita nggak jelas ya. Nah makanya kita bawa ke KPK. Biarlah KPK yang diberi amanah oleh negara untuk memeriksa ini. Apakah data-data yang diserahkan itu memang valid, kuat ya, ya objektif untuk ditetapkan sebagai barang bukti yang dengan itu bisa menetapkan ketersangkaan seseorang gitu atau tidak gitu. Nah bahwa kemudian KPK seperti sekarang mengabaikannya itu ya hal lain gitu. Itu yang kita desak teruskan supaya KPK segera memberi pernyataan apakah memang ya dugaan itu ada atau tidak dan sebagainya gitu. Dan itu solusinya gitu. Sebab kalau kita tetap bertahan, catatan saya begini, ya ini catatan versi kita yang nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nggak bisa dijadikan untuk menghukum seseorang dan sebagainya gitu. Satu-satunya cara ya melalui proses pengadilan. Cuman itu nanti pengadilannya nggak fair macam-macam, ya itu bagian yang bisa diprediksi memang, yang bisa diperkirakan gitu. Tapi kalau kita begini-begini juga, apa solusinya gitu? Iya, artinya kan gini, dari semua kasus yang tadi disampaikan oleh Bung Ray terkait dengan Jokowi ini, dari mulai ijazah palsu, soal korupsi, ini kan ujung-ujungnya lebih kepada mungkin kayak kalau ingin ada perubahan, ada penindakan, ada kayak semacam apa ya, yang maju gitu ya, progres gitu, itu membutuhkan political will dari pihak penguasa sekarang ya Bung Ray. Kalau enggak kan jadi begitu aja gitu. Ya, yang sekarang juga nggak bisa ngawain, kan administrasi seorang. Kan presiden nggak bisa maksa, kamu buktikan nggak bisa dia maksa. Maksudnya kan ada mungkin dari presiden atau siapa gitu kan yang udahlah daripada rame itu sudahlah, dia coba itu pengadilan selesaikan atau KPK tolong bener tuh aduan dari Rai dan kawan-kawan itu. Iya, kalau kasus itu ya, tapi kan kalau ijazah ini beda lagi kasusnya, ini bukan delik aduan. Gitu loh. Ini bukan apa inisiatif pengadilan macam mana, itu aduan. Harus ada yang ngadu dulu. Kasus korupsi beda, itu bisa ditemukan langsung selama bisa di-endus oleh para penegak hukum gitu. Nggak usah diadu-adukan untuk kalau korupsi, kalau enggak. Presiden juga nggak bisa memerintah polisi cek deh, nggak bisa. Karena itu hak warga negara yang nggak bisa diintervensi juga, gitu. Soal KTP kan itu adalah informasi yang tak bisa dibagi-bagi. Jadi gitu. Private right gitu. Jadi beda dengan misalnya persoalan lain seperti yang tadi disampaikan soal korupsi gitu. Kalau itu memang butuh yang namanya political will dari pemerintah ya supaya benar-benar ya udah usut gitu kan. Karena korupsi itu kan bukan kejahatan personal yang berimplikasi pada publik kan. Kalau ijazah itu ya personal benar-benar pribadi. Kecuali misalnya ya yang bersangkutan masih sedang menjabat, ya bisa, selain pengadilan ya KPU yang bisa membuktikan itu. Apakah betul ijazahnya itu palsu atau asli gitu. Secara administratif gitu. Nah, makanya ya solusi tercepatnya itu dan menurut saya yang paling mungkin adalah pengadilan. Dilaporkan kembali. Nah, apakah pengadilannya akan objektif? Nah, memang kita akan sulit menduga itu gitu. Nah, cuma kalau kita terus-menerus begini ya, apa yang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, Pak Jokowi akan selalu bertahan, saya nggak akan ungkap. Dan kita semua nggak bisa memaksa itu. Karena itu juga hak dia juga. Beliau, kan, hak beliau untuk itu mengungkap ataupun membuka data pribadi beliau itu kan hak beliau gitu. Itu kan data pribadi kan. Tapi di sekolahnya kan, ya semua bisa. Di sekolahnya nggak ada, sekolahnya menyatakan sudah dicabut ijazahnya misalnya, ya semua kawan-kawannya mengatakan nggak pernah itu beliau itu lulus. Ya, tapi apa gitu loh. Tapi host
apa yang bisa didapat diskusi sama macam kayak lu ini? Apa? Lu Nggak pikir jelas. itu lagi acara kongko-kongko. Oh, nggak bisa bang. Oh, Ya, Deng, kenapa, Deng? Opung turunin aja Opung ini orang ini. Ya Biar udah kita cukup. Bisa Ya, makanya narasi lagi aku kan- kayak aku di kan awal. ngasih hiburan. Kalau udah cukup, aku turunkan. Cukup. Turunkan saja, silakan. Cukup, Pung, cukup. Mohon Lu maaf, udah jadi kita apa, nggak- Daeng? Kita tidak menerima Lu jadi orang-orang pengikut punya Balawi pemikiran aja udah receh ya. senangnya Mohon minta maaf ya, ampun. Bang. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Nanti Anda belajar Kau dulu ya. Martin, Anda jadi Belajar apa dulu ya. kau? Sosokan pula kau. Bela Belajar Jokowi dulu ya. kau. Ya, Silakan betul. turun Udah aja. jadi apa semua? Udah jadi Kau kan turun pula dia. Si Martin nih. Program men. pergemukan. Enggak apa-apa, teman-teman. Kita abang-abang kita ke tema aja langsung. Yang tadi itu kita udah diskusi enak. Dilanjut aja. Buzzernya bang ya. Saya tutupin ini dulu ya. Apa gimana di tema ini bang Hos? Ganti aja ya. Buzzer tadi. Oke, nanti aja kan. Selamat sore, Zahrul. Zahrul sama Bang Nirwana tuh baru masuk. Nah itu Bang. Ya, Bang Nirwana, Assalamualaikum. Bang itu siapa tuh di atas Waalaikumsalam. presiden? Saya senang lihat foto Banser digebukin itu. Ya. Nah, silakan Bang tanggapannya. Kartel Mall juga digebukin gitu, ya enggak? Melihat aja ribut gitu, ya enggak ya? Momen apa sih? Ngomong bahasa Inggris aja kayak ayam telur, ketok. Ini saya mau Lihat nanya aja ribut. sama Bang Regar. Ini Iya. foto buzzer ini baru apa udah lama? Baru itu mah. Baru. Karena mukanya Jadi nggak dia- asing. Ini kayaknya udah lama. Kalau saya anggap udah lama Oh. ini. Iya Bang Diki, saya pernah Itu lihat juga Bang demo ini. yang demo yang kemarin dibilang Bang baru, Oki. baru banget enggak, bukan terbaru. Bukan Ini di saat terbaru demo juga, dia itu beberapa bulan yang lalu yang pas demo yang besar-besar itu loh, Bang Oki. Iya, Agak. dia Ini ketangkap pada pas di lagi era ngerekam. begini, pada di era Jokowi ini orang pernah ketangkap di salah satu masjid dan dia udah Betul, bersumpah. Betul. Ini Betul, mau betul, baru saya ingat, digebukin, Bang Diki. tapi diselamatin sama Dewan Masjid dan dia minta maaf dan ini diancam pernah. Nah ini Iya, udah dua iya, kali saya ingat. jejak rekamnya ini udah kepegang ini orang, cuma Iya. seperti ada yang melindungin gitu. Ya, karena menurut pengakuan langsung dari dia dari videonya itu dia memang orang suruhannya Jokowi, buzzernya Jokowi. Itu pengakuan dari dia sendiri. Itu kan udah ketangkep yang ketiga kalinya dia baru ngakuin karena kan udah diancam sama Iya. dengan kasus Iwan Bopeng. Ini mirip. Masih inget gak kasus Iwan Bopeng? Iya. Sama ini. Cuma namanya saya lupa, kan sempat diumumin itu namanya. Yang pasti kan buzzernya Jokowi itu real itu kan. Dan memang ada anggarannya itu kan. Ya, dilanjut Bang Nirwana tadi host. Ya, lanjutlah. Saya monitor aja nih ributnya. Ya enggak ya, senang gitu. Iya Bang. Bang Diki, saya mau nanya nih Bang. Itu Pak Jokowi kan menggugat. Itu pengawalannya kayak seperti presiden Bang. Apakah nggak rancu ya Bang? Ikan udah Ya, jadi itu kan- rahasia umum kan Bang. Kalau Pancok Iya. emang bawa anak didiknya Ya, nih. Jadi kan- mau ngebantah gimana? Fakta kenyataan udah jelas kok. Kan ada perintah dari murid politiknya. Ya, artinya begini Bang, kalau saya melihatnya rancunya mereka seperti berkuasa, mentang-mentang banyak uang, salah pun benar pun salah pun mereka merasa percaya diri menang gitu loh. Itu yang harus kita perbaiki sebenarnya, Bang. Gini Bang Cikoy, menurut Anda rancu Ya, itu ya. orang-orang yang berpikir sehat. Tapi orang yang berpikir Ya, ya. nggak sehat mah bangga. Iya betul. Iya sih Bang, makanya maksud saya itu ya kita kompak gitu loh. Udah ya gimana lah Bang Diki, artinya ketika ini nggak diperbaiki kasihan Bang, anak-anak kita kelak
anak-anak cucu kita itu ditontonkan seperti ini terus. Aduh. Kalau masalah itu kita kembalikan lagi kepada pemimpin bangsa ini. Siapa? Ya Pak Prabowo. Apa mau seperti ini? Kan begitu. Iya. Tapi kepercayaan saya saat ini mungkin 25% lah, Pak. Ya Karena maklum sulit, lah. Pak. Ya. Ya pasti mau lah karena kan tersandra. Iya. Makanya Bang Cikoy, saya dari awal semenjak Pak Prabowo itu dianggap pemenang, saya pesimis. Kenapa saya pesimis? Karena saya nggak yakin. Nah, begitu dilantik, itu diperjelas lagi oleh mantan Ketua KPK bahwa 90% para menteri-menteri di kabinet Prabowo itu orang-orang yang bermasalah. Ini pernyataan mantan ketua KPK. Nggak mungkin dia asal bicara. Itu dia ada data. Makanya dari awal saya bilang jangan berharap besar Indonesia akan baik-baik saja. Karena banyak masalah nggak bakalan kelar kalau yang nanganin orang-orang yang bermasalah juga. Karena waktu di era Jokowi kan memang menteri-menterinya kan tersandra kasus tuh kan. Iya, orang bermasalah kalau kamu bilang. Iya, Julhas ya kan. Kalau termul ini bang, yang nggak dapat jatah, nggak level kita bang. Termul kesini tuh Raja Juli Antoni, Budi Ari, penjilat Wahid Sylvester kesini. Kalau termul botol ini nggak ada gunanya, nggak dapat jatah. Malas juga kadang nanggapi termul botol ini. Oh, kalau mereka itu spesialis debat kusir. Cuma sia-sia aja rasanya diskusi dengan termul yang nggak dapat jatah ini bang. Serius bang, kecuali ya itulah pencebok-penceboknya Jokowi yang dapat jabatan komisaris itu harusnya lahir di komal-komal. Baru sepadan kita kan. Makanya 300 petisi purnawirawan itu mengingatkan, ya enggak ya? Kalau dia nggak sadar diingatin gitu sama orang-orang itu, purnawirawan itu, ya enggak kan, ke Prabowo, ya kan? Mungkin dia sadar gitu, ya kan? Jangan terus-terusan seperti itu, ya menyakiti hati rakyat, gitu ya. Teriak-teriak hidup Jokowi sementara di luar tangkap Jokowi, adilin Jokowi gitu. Nah itu masalahnya, ya kan, begitu mestinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa seolah-olah para senior jenderal ini yang udah purnawirawan seolah-olah seperti turun gunung sampai ikut bicara. Ini permasalahannya kenapa? Di situ ada tanda tanya. Berarti negara ini tidak baik-baik saja. Satu, kalau saya berprinsip Parah, bukan tidak baik aja. Prediksi saya, karena sebelumnya ini masyarakat udah banyak teriak, para aktivis itu udah nekat pengen ngadain revolusi. Keluarnya petisi 8 dari purnawirawan itu bukan dari purnawirawan seutuhnya. Petisi 8 itu hasil rangkuman dari masukan para tokoh-tokoh bangsa, para alim ulama, para politisi, para akademisi. Jadi bukan sekonyong-konyong purnawirawan. Purnawirawan hanya menyuarakan dan mendukung apa yang keinginan rakyat. Kenapa disodorkan ke Pak Prabowo? Kalau buat saya pribadi ini mencegah jangan sampai terjadi revolusi. Karena sebelumnya banyak aktivis itu udah memperjuangkan ingin revolusi. Nah inilah alternatif, dikeluarkanlah petisi 8 oleh purnawirawan. Kalau sampai Pak Prabowo tidak menanggapi petisi ini, nah ini akan terjadi revolusi. Ini hanya upaya. Makanya di situ disebut usulan. Tapi kalau kita lihat isi petisi 8 itu bukan sekedar usulan, tapi desakan supaya Prabowo ini berubah. Jangan selalu mengekor kepada para pengkhianat, para mafia. Makanya di petisi 8 itu jelas nomor 1,
kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 yang seutuhnya, yang sebelumnya diacak-acak oleh Jokowi. Nah, yang kedua itu udah jelas, kalau bisa diresapel itu menteri-menteri antek-antek Jokowi. Karena kita mau bagaimanapun jatuhnya itu ke pengadilan, bicara hukum. Kalau hukum hakimnya antek-antek Jokowi nggak bakal kelar, termasuk ijazah, makanya saya bilang. Nah, inilah harusnya Prabowo berpikir seperti itu. Ini tegas. Tapi kalau nggak mau ditanggepin, ya mungkin jadi revolusi. Itu kan. Masalahnya Prabowo itu berutang budi sama guru politiknya. Kalau Prabowo masih jiwa militer, itu nggak ada hutang budi. Justru Jokowi yang hutang budi sama Prabowo. Kalau kita runut sejarah. Iya. Tapi Mandiki, rasa saya Prabowo tuh tahu lah permasalahan Republik. Ya bohong lah, dia kan Menteri Menhan, masa nggak tahu. Saya bilang kan cuma sandiwara doang ini sebenarnya. Betul. Maksudnya beginilah Mandiki, artinya saya mengambil pembicaraan waktu 2019 Pak Prabowo begitu macannya kan, artinya dia tahu selama kepemimpinan Pak Jokowi